Oke, balik lagi ya di TikTok Sukor Sekuritas di hari Selasa ya teman-teman ya. Di hari ini di 10 September 2024 ya. Jadi seperti biasa teman-teman, TikTok itu Trader Talks ya. Jadi kita berkesempatan untuk ngobrol dengan pelaku pasar modal ya, atau bisa dibilang juga financial influencer. Dan di sini kita akan membahas mengenai market ya teman-teman. Jadi untuk hari malam ini topiknya itu membahas mengenai strategi entry market saat IHSG bullish nih. Jadi kan ada banyak diskusi dan obrolan mengenai IHSG kita ini sudah memasuki fase-fase bullish ya teman-teman ya, atau bahkan sudah bullish. Jadi tentunya kita mau melihat nih ya bagaimana kita bisa mengambil opportunity ini ya teman-teman ya. Oke. Ya, dan untuk malam hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol dengan sahamologi, teman-teman. Mungkin dari kalian udah ada yang follow Instagramnya sahamologi juga ya. Nah, jadi untuk malam ini kita berkesempatan untuk ngobrol dengan Project, ya. Nah, jadi seperti biasa teman-teman di sini yang mau merchandise menarik dari Sukor Sekuritas, kalian gampang banget caranya, tinggal screenshot Instagram live ini, habis itu post di story kalian, dan jangan lupa tag Instagram Sukor dan juga sahamologi ya untuk mendapatkan merchandise menarik ya. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Kita absen dulu kali ya, yang nonton dari mana aja. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada agak ribut dikit ya teman-teman di belakang, karena memang sekarang lagi ada pertandingan Indonesia ya lawan Australia untuk seleksi Piala Dunia kan. Jadi mungkin ada teman-teman juga nih di sini yang lagi nonton juga. Nah, jadi aku buat kalian nih yang mungkin belum bisa nonton live malam hari ini, seperti biasa nanti Instagram live-nya akan kita rekam. Ya teman-teman ya, akan direkam. Jadi kalian bisa nonton setelah Instagram ini selesai. Wih, dari Demak. Oke, halo Mawati ya. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kita lihat IHSG hari ini masih hijau ya teman-teman ya. Jadi IHSG hari ini naik 0,76. Dan memang kalau misalnya kita lihat secara 5 hari ke belakang sampai hari Selasa minggu lalu itu IHSG kita masih naik 2,54%. Ya, masih 2,54%, dan tentunya bulan September ini akan sangat menarik sekali karena di pertengahan bulan ini The Fed akan melakukan keputusan mengenai pemangkasan suku bunga yang sudah dinantikan banyak investor ya teman-teman. Dan tentunya kan dari aksi pemangkasan suku bunga dari The Fed ini akan menentukan ya arah IHSG kita kemana. Dan tentunya dalam IHSG kita juga banyak sektor-sektor ya yang sensitif juga terhadap suku bunga ini. Nah, jadi akan menarik sekali nih di bulan ini. Dan juga kalau misalnya kita lihat memang untuk saat ini masih minim sentimen domestik ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari global ya, The Fed salah satunya, kita juga perlu melihat perkembangan ekonomi di Cina juga ya. Dan semuanya ini nanti teman-teman akan kita coba tanyakan juga sama Project ya, pendapatnya mengenai market kita sekarang seperti apa, dan juga mungkin proyeksi sampai akhir tahun itu akan seperti apa ya. Teman-teman, di sini aku ingetin sekali lagi buat kalian untuk bisa interaktif ya, untuk bertanya. Kita diskusinya santai aja, ringan ya, seperti biasa. Kali ini juga memang Instagram live ya namanya. Oke. Ini sama lagi udah request, kita langsung accept aja. Nih ada yang nonton dari Malaysia juga ya. Halo. Halo, selamat malam Cek, bro. malam malam. Selamat malam Project. Salam kenal bro, ini kayak baru pertama kali nih gua live sama lo ya. Yo, yo, salam kenal juga. Nih gue seneng banget lihat namanya Project bro. Jadi kan kita kalau manggil orang suka bro-bro nih, jadi gampang. Ya, jadi kenalin ya bro, nama gue Joe. Gue strategic partnership di Sukor, masih satu tim sama Daniel juga ya, sama Daniel Wiguna. Jadi first of all gue mau say thank you dulu nih buat waktunya Project ya, udah diluangkan ngobrol sama Sukor Sekuritas dan teman-teman nih yang nonton malam hari ini gitu ya. Mungkin ada yang nonton dari Sahamologi, ada juga nasabah Sukor gitu ya, Cuan Troopers, atau mungkin siapa aja ya
yang nonton malam hari ini yang mungkin juga belum punya akun Sukor dan sebagainya, welcome ya di TikTok kita malam hari ini. Begitu. Oke bro, jadi seperti biasa kalau dari kita sih ngobrolnya cukup ringan aja ya, karena memang waktunya kan Boleh. less than 1 jam juga ya kalau kita ngobrol-ngobrol mengenai market. Um, gue mau nanya mungkin pertanyaan pertamanya tanggapan mengenai market sekarang gimana nih? Kita kan yang all time high, nunggu suku bunga dari The Fed. Tanggapan lo gimana nih bro melihat market sekarang? Mungkin bisa di-share sama teman-teman yang nonton. Oke, oke. Again, terima kasih juga nih buat Sukor udah ngundang eh Project buat curhat-curhat dikit soal market. Kalau dilihat market, ya kemarin sih sempat ada sedikit sideways yang cukup menegangkan ya karena pada dasarnya balik lagi kalau proyeksi jujur nargetin IHSG itu cuma sampai 7654 karena project ngelihat sentimen gedenya itu belum rilis gitu loh. Jadi Hmm. memang wajar kalau sideways. Cuman memang hari ini IHSG-nya kembali menguat, tapi proyeksi cenderung melihatnya cukup prematur ya karena eh, maju maju mundur cantik sih. Kalau kalau dilihat dari pagi itu ya kan pagi sempat gap up terus cenderung sideways ya nggak ada pergerakan yang gimana-gimana tapi tutupannya cukup oke lah. Jadi sebenarnya kalau dilihat marketnya jujur proyeksi masih sedikit worry ya karena balik lagi nih sentimen besar tadi sempat di-mention ya ada kita nunggu The Fed dan jujur ini impact-nya bisa dua arah gitu loh. Jadi kalau project pribadi sih lebih milih wait and see ya. Hmm. Lebih milih wait and see. Ya bolehlah trading-trading pendek, tapi cenderung wait and see karena kita nggak tahu impact-nya kayak gimana. Karena yang namanya sentimen besar kayak gini ini bisa dibilang game changer. Kalau Gojek sering bilangnya game changer ya, Hmm. dimana sebenarnya sentimennya itu nggak bukan eh, bukan hal yang perlu kita dahului gitu. Karena kan kayak kemarin lah, kalau kita bicara 2018 kan, oh bakal resesi nggak resesi gitu. Jadi ya sentimen-sentimen kayak gini sebenarnya ya butuh diantisipasi, tapi balik lagi ya, kalau impact-nya bagus ya kita lanjut gitu sih. Jadi so far kalau dibilang kondisi market ya karena naik sih fine-fine aja ya. Cuman Gojek sih masih cenderung ngelihatnya masih dalam fase sideways ya. Karena sebenarnya sideways-nya juga expanding triangle ya. Butuh big big candle dan big volume untuk ngebreakin dan tadi juga sebenarnya nggak keren-keren amat. Jadi ya so-so lah menurut Gojek. Ya, ya. Oke, thank you bro untuk penjelasannya ya. Jadi setuju juga ya. Mungkin ini buat teman-teman untuk nggak terlalu overhype juga ya melihat Benar. suatu sentimen juga. Jadi perlu mawas juga ya bahasanya. Jadi kalau nggak salah gue sempat dengar juga sih katanya setiap kali ada pemangkasan suku bunga malah ada drop gitu ya. 4 dari 5 kali gitu ke belakangnya gitu kan, dan mungkin ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan juga gitu kan. Dan stance lu berarti tadi Project mention untuk wait and see juga gitu ya bro ya, berarti ya. Benar. Nah sebenarnya Brojik sih agak kurang setuju ya dengan statement banyak orang yang bilang, oh di cut rate yang sebelumnya tuh impact-nya turunan segala macem. Hmm. Nah problemnya cut rate yang sebelumnya itu diiringi dengan memang benar-benar crash gitu loh. Hmm. Nah cut rate yang ini itu belum ada crash-nya. Jadi menurut Gojek sih nggak apple to apple sebenarnya kalau kalau mau dibandingin gitu loh. Hmm. Karena kalau kalau kita lihat yang kan banyak kayak katanya bubble.com, Hmm. terus 2008, terus yang 98 ya, pokoknya ada banyak kan isunya kan. Jujur, Gojek sih ngelihatnya nggak apple to apple ya kalau dibandingin dengan Hmm. cartridge yang sekarang gitu loh. Karena menurut Gojek sih balik lagi yang kita tunggu tuh bubble-nya Amerika nih
pecahnya tuh gara-gara apa gitu loh. Tentunya sih satu alasannya dari sisi utang Hmm. ya. Yang paling harus kita waspada itu memang dari sisi utang nih. Utang yang bisa mecahin Amerika. Cuman balik lagi ya, mau nggak mau ya Amerika harus harus terpaksa nurunin suku bunga gitu loh. Hmm. Toh juga kalau dia nggak nurunin suku bunga kan ya nggak apa aja lah kita nyicil motor yang tadinya 2 juta jadi 3,5 juta kan mate juga kan gitu kan. Nggak bisa dipaksa di situ terus gitu. Ekonomi juga nggak muter. Orang juga cenderung investasi yang aman dan segala macam sehingga ya ekonomi nggak muter gitu. Jadi emang mau nggak mau. Nah, jadi sebenarnya balik lagi nih bubble-nya tuh kita belum bisa prediksi kemananya gitu loh dan pecahnya gara-gara apa. Jadi ya agak sedikit kurang setuju dengan statement orang-orang. Hmm. Cuman ya tetap kita perlu waspada memang gitu. Ya, iya, bener ya. Jadi nggak bisa langsung di pukul rata sama juga ya, karena mungkin setiap event yang terjadi sebelumnya itu kan ada backstory yang berbeda-beda juga gitu ya. Benar, Jadi ini juga benar. mengajak buat teman-teman kita kalau menganalisa itu juga perlu cukup dalam ya teman-teman. Jadi Benar, nggak benar. mengambil nggak mengambil apa ya, informasi itu begitu gampang gitu ya dipercaya begitu. Bahkan soalnya kita ngomongnya kan masalah duit ya, ini investasi Ya. teman-teman ya, jadi sensitif dan tentunya ini kan menentukan kehidupan kita juga masing-masing ya teman-teman. Jadi perlunya kita supaya lebih cerdas lah gitu ya untuk Benar. ya menelaah informasi ya. Thank you banget nih Bro Jack. Jadi ini sedikit recap lah ya teman-teman yang membahas bagaimana Bro Jack melihat market kita gitu kan sekarang yang sedang menunggu-nunggu suku bunga ini gitu kan. Walaupun sebenarnya suku bunga ini udah 2 tahun bro kayaknya dibahas-bahas mau turun-turun, tahun ini katanya mau 5 kali, sekarang satu aja udah bertahan banget gitu ya, mau satu Nah, gitu kan. Jadi ya oke. Nah mungkin kalau dari gue mau bahas sedikit yang tadi lo mention mengenai wait and see gitu. Jadi eh, kira-kira buat teman-teman nih yang nonton mungkin mereka lagi bingung juga kali ya untuk penempatan dana atau strategi investasi atau trading mereka seperti di keadaan seperti ini tuh harus seperti apa sih, apalagi sekarang kan bisa dibilang marketnya itu lumayan menarik gitu kan, dan juga mungkin orang-orang menjadi lebih apa ya, bisa dibilang mungkin lebih tertarik kali ya untuk masuk ke dalam saham-saham. Tapi tadi Bro Jack ada mention mengenai um, wait and see juga begitu, harus hati-hati. Kira-kira bisa dijelasin lebih mendalam lagi nggak nih strategi apa yang perlu dilakukan oleh teman-teman yang nonton nih, atau mungkin hal-hal juga yang perlu dihindari atau harus hati-hati juga? oke. Ya pertama memang kita perlu wait and see karena maksudnya wait and see itu sebenarnya nggak literally teman-teman nggak usah investasi ya karena pada dasarnya ya impact US itu dominonya agak panjang gitu loh nggak tiba-tiba langsung kena di kita gitu loh jadi sebenarnya masih ada proses ada proses agar terdampak di Indonesia gitu cuman poinnya adalah gini ketika market terus all time high kayak gini, kebanyakan orang kan cenderung greedy ya. Hmm. Kebanyakan orang cenderung greedy dan Project sih bilang wait and see itu untuk meredam kegreedian tersebut karena pada dasarnya IHSG itu ada hidden sideways gitu yang sebenarnya ini apa namanya berdampak ke stock pick teman-teman juga gitu loh. Jadi kalau dilihat hari ini aja tuh yang naik tuh yang bikin naik itu cuman brand, ada Pani, ada Goto juga. Jadi yang sebenarnya memang cuman karena bobotnya gede doang, sisanya tuh masih masih cenderung sideways aja gitu. Dengan teman-teman lihat oh all time high, ayo kita HK masif dan segala macam. Nah itu doang sih yang perlu teman-teman eh, tekan gitu loh. Jadi wait and see-nya tuh lebih cenderung jangan terlalu greedy-nya udah lewat fase greedy-nya sampai IHSG sentuh 7654 tuh fase greedy udah lewat gitu. Jadi ya mungkin dari yang tadinya teman-teman bisa bermain dengan full margin ya mungkin sekarang sudah mulai
perbanyak cash-nya. Mungkin akan full margin ya, sisain 20% atau 30% cash. Itu sih poin-poin wait and see-nya gitu. Nah, kalau dibilang strategi sendiri sih cenderung ya sekarang follow the big money aja, karena pada dasarnya penantian yang paling clear ini adalah saham-saham yang memang lagi diincar sama asing ya. Hmm. Karena pada dasarnya kan dolar kita lagi oke-okenya, asing juga lagi masuk oke-okenya juga. Jadi saran project sih untuk follow the big money ya, big money-nya ya asing ya. Mungkin teman-teman bisa follow yang asing related gitu. Ya, ya, ya. Oke, jadi ini beberapa poin-poin penting ya bagaimana kita menyikapi market kita sekarang nih ya, teman-teman. Oke, sebelum mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman yang baru join di sini aku ingetin ya, ini Instagram Live-nya direkam seperti biasa, jadi kalian bisa nonton nanti kalau misalnya tadi ada ketinggalan ya mengenai penjelasan project melihat market kita itu seperti apa, kalian bisa nonton nanti di Instagramnya Sukor Sekuritas. Dan buat kalian yang mau merchandise dari Sukor ya, merchandise-nya apa, aku langsung kasih tahu aja. Ada buku ya teman-teman ya, buku-buku. Nah, cara dapetinnya gimana? Kalian tinggal screenshot aja Instagram Live ini, share di Instagram kalian, jangan lupa tag Sukor dan juga tag Instagramnya Sahamologi ya Sip. teman-teman ya. Oke, nanti dipilih sama admin Sukor di siapa yang menang. Bro, gue mau nanya dikit dong tentang sahamologi. Gue sering banget lihat sahamologi, dulu banget bro. Dulu banget sebelum gue masuk Sukor malah. Gitu Ya. kan, dan sekarang gue berkesempatan dari Sukor ngobrol sama project nih dari sahamologi. Jadi sahamologi itu sebenarnya lebih ke konten-konten aja atau mungkin ada kelas-kelas atau ada komunitas bro, gimana ya? Bisa di-share nggak? Jadi sahamologi itu pada dasarnya komunitas, ya. Komunitas, tapi kita berevolusi menjadi trading support system gitu. Hmm. Karena kita melihat ketika kita bergerak menjadi komunitas, ada bottleneck yang bisa kita naik levelin gitu. Semisal misalkan orang tuh cenderung suka untuk bertanya saham. Setiap hari, setiap malam, mungkin teman-teman di Sukor juga ngerasain ya, malam-malam masih ditanya. Kalau nggak di stop tuh pasti nggak apa namanya nggak stop gitu ya mereka nanya gitu kan. Nah, melihat kebutuhan itu, maka kita develop sebuah sistem. Muncullah namanya aplikasi sahamologi. Di sana kita provide yang namanya signal, ya, provide yang namanya AI, terus juga provide yang namanya konten-konten video on demand kayak gitu. Nah, signalnya pun sebenarnya signal yang juga kita edukasiin. Jadi kita bikin signal tuh nggak yang mutakhir-mutakhir banget, enggak. Jujur, kita pakai signal yang benar-benar metode-metode umum, seperti misalkan intraday trading, day trading, swing trading, trend following, dan segala macam. Jadi hal-hal yang memang kita edukasiin, yang memang kita praktekin, disitulah kita kasih signalnya di aplikasi kayak gitu. Jadi simpelnya ya sahamologi itu trading support system. Jadi buat teman-teman yang doyan trading, butuh support systemnya ya bisa pakai aplikasi sahamologi gitu. Ah, I see. Oke, oke, oke. Jadi kira-kira ada kayak syaratnya nggak bro untuk masuk komunitas sahamologi atau mungkin bisa langsung follow DM kali atau caranya gimana ya? Kalau mau ikut Trabar tiap hari tentunya ada. Nanti cek aja link video sahamologi ya. Itu nanti ada syarat-syarat khususnya. Tapi kalau untuk pakai aplikasi sahamologi memang berbayar, ya ada subscription-nya. Tapi murah kok. On average harganya cuma nggak nyampe 100.000. Bisa buat teman-teman screening cantik gitu ya, sesuai dengan aplikasi teman-teman, bisa nanya-nanya juga ya, ada POD-nya juga buat yang bingung dan seterusnya gitu. Oke, siap. Benar. Jadi dari Sukor juga kan kita tagline-nya kan stronger together ya. Maksudnya emang butuh komunitas sih, bro, gitu ya. Dan komunitas juga banyak begitu kan. Dan di sini teman-teman berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung nih sama Bro Jack ya dari Sahamologi gitu. Kalau kalian masih mau lihat-lihat dulu, yang belum follow boleh langsung follow aja ya Instagramnya Sahamologi. Tadi gue sempat ngeliat juga ada banyak edukasi juga ya konten-kontennya yang gue lihat. Ya. Jadi informasi news ya. Jadi itu mungkin cocok juga buat teman-teman. Oke bro, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, teman-teman di sini kalau misalkan ada pertanyaan,
mengenai saham atau mungkin yang saham-saham yang sedang kalian pegang, boleh ya bro ya ditanyain ya, nanti Boleh, boleh, ya boleh. bisa kasih insight ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa aja teman-teman, tinggal type aja di komen atau di question boxnya kira-kira apa yang pengen kalian tanyakan sama Bro Jack nih, boleh banget ya. Oke, sebelum kita ke Q&A dari teman-teman yang nonton, mungkin pertanyaan gue satu atau dua lagi aja sih, mengenai akhir tahun ini bro, sampai akhir tahun ini melihat ISG nih. Menurut lo apakah ISG kita akan bullish nih bro? Dari mungkin sisi teknikalnya juga boleh dilihat, atau kalau misalnya lo mau mention mengenai beberapa sektor-sektor yang menarik di akhir tahun ini, mungkin setelah suku bunga sudah diputuskan akan dipangkas, juga boleh banget nih di share. Oke, kalau dilihat IHSG sampai akhir tahun ya, kalau Gojek sih cenderung lihat IHSG sampai akhir tahun mungkin masih ranging ya. Hmm. Bentar, Gojek coba share analisa Gojek kali ya. Oke, bentar. Oke, ini gue tutup dulu komennya ya biar kelihatan. Ah, oke. Boleh. Nah, ya. Jadi ini yang sempat Project mention tuh ada hidden sideways ya. Ini sideways-nya nggak kelihatan ya, tapi kalau teman-teman ganti time frame ke 15 menit baru kelihatan nih pola sideways-nya ya. Jadi IHSG tuh sebenarnya belum keluar dari pola sideways-nya kecuali neckline ini udah di break ya. Jadi Hmm. sebenarnya besok mungkin masih ada tekanan karena ada hidden gap juga. Ya, jadi cenderung IHSG kita tuh masih butuh konfirmasi ya untuk menguat lebih jauh ya. Kalaupun bisa lebih jauh ya targetnya, sorry, target project nggak belum adjust ya. Jadi karena trennya masih di sini ya sebenarnya sih masih fine-fine aja. Cuman mungkin akan bermain di middle middle line yang ini ya. Jadi mungkin akan ada koreksi dan cenderung sideways tadi ya Project bilang ya karena balik lagi untuk jangka menengahnya sih kita masih nunggu tadi ya. Ada dua hal sebenarnya yang kita tunggu ya. Suku bunga satu, selanjutnya ada dari sisi pelantikan ya, Hmm. pelantikan terus juga ada dari sisi nama siapa namanya nama-nama menteri dan Ya. segala macam sebenarnya itu mungkin akan membuat IHSG masih bergerak santai ya. Hmm. Tapi again ya, blessing kita itu adalah dari sisi rupiah ya. Karena rupiah masih cenderung sideways di bawah ya. Belum ada fluktuasi yang signifikan. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman masih bisa berharap tadi ya, kayak kata Project berharap di saham-saham yang asing related ya. Bisa ke bank ya. Tentunya bank ya karena paling paling yang paling kesulitan sih sekarang itu kan dari sisi bank ya karena kan bunga tinggi itu bikin orang males males apa namanya males minjem Hmm. karena kan pada dasarnya kan bank itu kan bisnisnya rentenir ya. Ya. Rentenir itu kalau misalkan memang bunga tinggi mereka cuan ya. Cuman kalau yang minjem nggak ada juga mereka bingung gitu loh. Ya. Jadi poinnya sih ya bank mungkin bakal bakal oke sama properti sih yang memang sekarang posisinya lagi pada di resisten ya. Jadi tunggu suku bunga oke, dia mungkin bisa break resisten besarnya gitu. Jadi ya penantian proyeksi cuma dua itu sih. Toh juga sekarang BRI masih sangat murah ya. Sayang kalau nggak ditangkep ya. 55 masih oke ya. Jadi perbankan sih masih nice banget. Properti apalagi ya tinggal tunggu break aja gitu. Oke, wah ini ngobrol-ngobrol nanya mengenai proyeksi udah dikasih tahu ya teman-teman, ada beberapa saham rekomendasi, nggak rekomendasi lah, saham menarik lah ya bro ya, bisa dibilang ya. Yo, Kalau dilihat secara teknikal BBRI memang masih laggard juga ya teman-teman ya kalau benar. kita lihat. Jadi mungkin ini satu kesempatan yang nggak bisa kita miss juga. Oke bro, mungkin sambil mumpung kameranya lagi ngadep ke situ nih, gue ada temen yang mau nanya nih yang nonton malam Boleh. hari ini. Gua ini aja ya di sini. Nah, ini dari Backpacker Trader. Nanya BBTN Project gimana nih tanggapannya? BBTN, Hmm. bagaimana tanggapannya? Oke. BBTN
oke ya. Hmm. Sebenarnya BBTN ini masih nunggu satu corporate actionnya muncul di berita ya, karena dia lagi ada corporate action yang cukup oke. Dan Hmm. harusnya corporation itu kalau sukses sih harusnya dia bisa keluar dari sideways Hmm. besarnya yang bikin bosen ini ya. Hmm. Jadi di BBTN ini kan dia cenderung sideways yang cukup lama ya, karena dari sisi bisnis memang dia Hmm. apa ya, lagi nggak oke lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari trennya sudah mulai oke di sini, harusnya sih paling nggak 1.500 sih sampai sih. Hmm. Oke. Jadi BBTN menarik lah ya bro ya. Yo, Oke, siap, siap, siap. Oke, kita lanjut lagi ya, bro. Ini ada yang nanya Intiland Development nih, bro. Deal. di ILT, wow. Ini ini kalau kalau ditanya di Project sih, Project biasanya bilangnya males ya jawabnya, karena sebenarnya ini saham tuh saham yang value investing banget ya. Karena Hmm. kalau dari sisi teknikal dia itu nggak kurang liquid ya teknikalnya ya, karena sering bikin doji gitu loh, walaupun trennya oke ya. Jadi saham-saham kayak gini tuh problemnya kalau teman-teman salah entry aja masuk angin. Makanya Project agak cenderung nge-skip ya saham-saham kayak gini. Cuman ya anyway, kalau dibilang bagus apa enggak ya, karena polanya sudah di 38, sudah sempat sentuh 38, mundur naik lagi 38, ya harusnya sih bisa ke 238 Hmm. ya. Harusnya targetnya bisa ke sini gitu Oke. loh. Paling enggak ngejar retracement dari tren sebelumnya, kita kasih warna merah, terus tren naiknya bisa kita marking di sini. Nah, ya. Hmm. Jadi kalau dibilang bisa ke 238 ya, secara plan sih bisa ya. Tinggal lihat likuiditasnya aja apakah terus bertahan nih ke depannya. Karena so far sih ya likuiditasnya juga adaan ya. Ya, ya, Jadi ya. tinggal teman-teman ini aja. Cuman candle terakhirnya sih agak kurang enakan ya. Tinggal Hmm. teman-teman lihat aja. Kalau masih bertahan di atas 204 sih menarik ya. Tapi udah kalau nggak bertahan di atas sana sih ya lupakan sih. Jadi lebih fokus ke yang perlu diperhatikan itu likuiditasnya ya, bro ya, untuk saham-saham kayak gini ya, Iya. bro ya. Ini Ah, kan ya, ya. saham, kalau kalau Project bilang tuh ini bukan saham yang gede ya. Ini saham lapis legit ya. Hmm. Jadi sebenarnya biasanya mereka itu terpapar setelah yang gedenya naik dulu gitu loh. Hmm. Nah, dia baru tuh bisa ngekor gitu loh. Cuman ya kalau ada corporate protection atau value investing sih, ya mungkin oke lah. Oke. Ya, corporate action dan value investing ini juga bisa diperhatikan ya teman-teman ya. Iya. Oke bro, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Adita, Fandi. Excel gimana bro Jack? Wih, Excel gimana? Ya, masih sideways aja sih Excel. Project Hmm. kemarin sempet optimis ya. Di sini ada candle oke, volumenya oke ya. Terus juga di sini ada sekilas ada kayak double bottom, cuman besoknya sih balik badan ya. Kalau udah balik badan ini berarti false ya, mungkin akan sideways dulu. Kalau sideways berarti teman-teman lebih lebih bijak ya ngantrinya di area 2.200 ya, ketimbang harga sekarang gitu loh. Karena sempat ada false ya, kenaikannya juga masih landai, jadi ya masih bisa dapat harga murah sih poinnya itu. Oke. Oke. Ini ya analisa dari Bro Jack mengenai Excel dijawab ya di Tafandi ya. Thank you buat teman-teman semua yang udah nanya. Nih kita tanya lagi satu lagi nih, ada dari Amelia. GGRM apakah ada secercah harapan? Kayaknya udah pesimis sekali. Ini
pertanyaan yang sering gue dapet dari seseorang yang gue capek ngomong sama dia. Eh, Sebenarnya GGRM itu ya dari sisi laporan keuangan sih sebenarnya fine-fine aja, walaupun agak turunnya agak drastis ya. Cuman sebenarnya masih cuan. Cuman problemnya GGRM itu sebentar. Kelihatan nggak ya dari ininya? Posisi gudang garam itu ya gudang garam itu nih ya. Bentar, sorry. Ya, langsung dari sini aja deh. Datanya nggak ini. Nah, jadi gudang garam itu sebenarnya ya impuls naik yang ini tuh masih sebenarnya ada sedikit secerca harapan. Cuman kalau dibilang pernah nyangkut di atas ya lupakan ya. Jadi jadi kalau dibilang ada potensi kenaikan mungkin saja ada ya karena pada dasarnya dia sudah sangat turunnya sudah sangat dalam ya. Ini dia bikin lower low tapi nggak sedalam lower low sebelumnya. Jadi kalau teman-teman perhatiin di sini ya ini kan dia sideways terus supportnya di break dia ada gap ya lanjut turun cukup dalam ada koreksi ya terus lanjut turun di sini ada support baru ya ada support baru nggak lama turun dari support dia comeback nih. Nah, pola ini itu bisa aja jadi pola seperti ini. Jadi bisa aja melandai turun lagi. Tapi karena penurunannya tidak semasif sebelumnya, berarti tekanan jualnya sudah lemah. Ya, poin satu di situ. Nah, tinggal kalau teman-teman emang doyan spekulasi, kayak nggak ada saham lain, bolehlah. Ya, selama nggak di atas, selama masih kuat di atas 15.625, boleh hold ya. Kalaupun belum punya barang ya lebih baik beli mendekati 15.625. Ya semakin dekat support semakin semakin jauh dari resiko ya. Tapi kalau misalkan beli sekarang sih belum oke ya. Yang jelas karena polanya bisa aja pola besar ini berulang di pola kecil, tapi selama 15.625 nggak di break sih mungkin aja ada harapan paling enggak sih harusnya cuman ini belum valid ya karena belum break. Nih, paling nggak ABC targetnya di sini, tapi belum valid ya karena resistennya belum belum di break nih. Paling nggak sampai 18.100. Ini pun skenario-nya baru valid setelah 17.000 di break ya. Gitu. Oke, ini untuk GGRM ya. Gue jadi penasaran deh bro, view lu kalau ngelihat sektor ini kayak gimana? Kan banyak yang bilang tuh saham sektor industri. Kalau untuk perrokoan ini, kalau dari lu sebenarnya secara personally aja ya, tertarik nggak sih untuk saham-saham sektor rokok? Rokok. Heeh. Jujur gua pesimis ya sama saham-saham rokok ya. Karena saham rokok jadi di Indonesia tuh sebenarnya cycle-nya memang eh, sudah lewat gitu loh. Jadi ya kita tahu sendiri ya namanya bisnis itu kan ada cycle-nya ya. Jadi ada cycle dia fast growing gitu kan. Ada kayak startup lah, startup, terus dia fast growing dan ada fase mature ya. Mature itu dalam artian marketnya tuh sudah jenuh gitu loh. Dia untuk jadi lebih gede lagi sulit. Kita bicara HMSP itu milik luar negeri. Jadi kalaupun dia mau ekspansi ke luar negeri, ya kecil kemungkinan gitu loh. Terus juga kalau kita bicara gudang garam, dia mau ekspansi ke luar negeri, ya mungkin luar negeri juga kayak gimana gitu loh, kebijakan tentang rokok. Jadi sebenarnya untuk GGRM bisa cetak laba yang double-double lagi ya menurut gue sih sulit sih ya. Jadi sebenarnya ini perusahaan kehilangan sentimen. Kalau teman-teman perhatiin sendiri, rokok itu cukainya itu hampir 40% dari harga rokok. Kalau nggak salah ya, cek deh di yang pada ngerokok, cek di situ kan ada tuh harga cukai sama harga rokoknya. Itu tuh harga cukainya tuh 40% sendiri gitu loh. Itu bisnis mana yang cost nggak jelasnya tuh 40% sendiri. Menurut gue sih itu udah nggak relevan lagi sih untuk invest. Walaupun
tingkat perokok di Indonesia ya agak gila juga sih ya. Cuman ya, Hmm. kecuali saham-saham ini mulai shifting bisnis. Nah, itu something ya. Cuman ketika dia shifting bisnis untuk cetak laba sebesar bisnis dia sekarang sih jauh sih kemungkinan. Jadi ya, so-so lah proyeksi bilangnya. Ya, oke. Thank you bro untuk pendapatnya ya mengenai sektor ini ya. Jadi menarik ya karena memang ada beberapa juga kita sering ngobrol ya teman-teman sama beberapa financial influencer atau profesional di pasar modal juga punya pendapat yang kurang lebih sama begitu ya mengenai sektor ini gitu. Mungkin kalau misalnya strateginya lebih ke dividend play mungkin beda cerita begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari ya tadi seperti yang ditunjukin sama Project ya mengenai sektornya ini memang sudah turun downtrend dari cukup lama begitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi nih bro. Ada pertanyaan. Oke, ini bagus nih. Mungkin buat teman-teman yang juga baru mulai investing kali ya bro. Kira-kira bisa dijelasin gak nih manajemen dana atau uang itu yang baiknya gimana? Jadi kan kadang-kadang kan kalau orang tuh beli saham sekali beli langsung semua, ternyata harganya sahamnya turun dia nggak punya peluru lagi nih, begitu Benar. kan untuk beli lagi. Atau mungkin ada strategi-strategi lain yang Project bisa ceritain nih ke teman-teman semua malam hari ini. Oke, oke. Mungkin ini pembahasannya bisa panjang ya, karena pada dasarnya manajemen dana itu berkaitan dengan financial planning Hmm. teman-teman ya, dalam artian apakah teman-teman sudah beres dengan keuangan teman-teman, dalam artian ya, apakah teman-teman sudah bisa menahan pengeluaran, sudah bisa mendobelkan revenue, karena pada dasarnya psikologi trading itu atau psikologi investasi itu sangat berperan penting Hmm. ya. Ketika teman-teman belum beres di fase satu, ya fase satu tuh bisa dibilang ya masalah budgeting ya, cash Hmm. flow. Fase 2 mungkin masalah apa namanya insurance dan dana darurat dan segala macam. Nah, fase ketiga baru investasi. Jadi sebenarnya teman-teman tuh sudah apakah sudah oke dengan itu? Karena Project banyak nemuin yang project mentoring juga, ketika dia sudah cukup mature dalam dalam fase satu fase 2 dia investasi itu sebenarnya nggak perlu strategi yang gimana-gimana gitu loh, karena Hmm. psikologinya udah oke. Hmm. Itu poin penting ya, pain point yang perlu teman-teman sadari ya. Jadi kalau teman-teman masih belum beres dengan urusan level satu dan level 2-nya, ya mungkin fokus teman-teman di pasar modal itu dikurangin aja gitu loh. Hmm. Jadi yang tadinya pengen, oh gue pengen pengen full time trading, pengen trading tiap hari kayak Project misalkan ya Project pengangguran kerjanya itu ya mau gimana lagi gitu kan. Cuman ya kalau teman-teman yang kesibukannya misalkan ada yang guru, ada yang dokter, ya masuk ke pasar modal ya mungkin teman-teman invest aja gitu loh. Tumbuhkan habit invest dulu gitu loh, baru bicara hak saham kayak gimana segala macam itu ya. Tapi ya let's say kita anggap aja itu udah beres. Nah, cara untuk manajemen dana tuh kayak gimana, Project? Nah, ini Project balik gambar lagi. Di sini Project tanpa nggak terlalu clear ya. Oke, Di gua sini ngerti. sebenarnya ada aplikasi sahamologi Nah, ya. Di aplikasi sahamologi ini teman-teman bisa pakai yang namanya kalkulator ya. Bentar, Gojek maju dikit. Nah, kalkulator ya. Jadi sebelum teman-teman HK ya, teman-teman harus tahu dulu toleransi kerugian teman-teman dalam satu kali HK tuh berapa banyak. Karena ini yang bikin teman-teman kalau hold tuh nggak nyenyak tidurnya. Karena teman-teman nggak tahu nih dalam satu kali transaksi, gua tuh sanggup rugi berapa banyak. hmm. Karena balik lagi, yang kita bisa minimalisir tuh adalah kerugian. Untung tuh biarin Tuhan yang ngurus, ya. Jadi jangan jangan membatasi rezeki dari Tuhan gitu loh. Jadi yang teman-teman bisa bisa batasi itu adalah kerugiannya gitu loh. Rugi bisa diatur, masalah cuan ya biar Allah yang urus gitu loh. Karena pada dasarnya ada yang puas dengan 2%, ada yang puas dengan 10% gitu kan. Nah, poinnya
teman-teman harus tahu dulu resikonya. Misalkan ya, let's say 5 juta, klik aja 5 juta. 123, 123. Ini 5 juta. Nah, baru teman-teman masukin tuh harga belinya berapa, let's say misalkan 1000 ya, harga cut loss-nya berapa, ya. Nih, kalau harga cut loss-nya udah teman-teman set, misalkan 900, berarti teman-teman untuk sampai cut loss segitu, teman-teman boleh HK kurang lebih 50 juta, ya. Karena turun 10% dia 5 juta, ya. Ketika teman-teman udah set ini, mau turun ke 500 pun, ruginya tetap 5 juta gitu loh. Karena teman-teman HK-nya sesuai dengan resiko teman-teman. Nah, ini yang kadang nggak kebalik gitu loh. Ketika HK tuh emang mudah gitu loh. Teman-teman nge-HK tuh tanpa psikologi ya, karena tanpa beban. Karena yang ada di otak teman-teman tuh ekspektasi ya. Enteng banget ketika HK, jempret. Punya duit 200 juta, jempret, all in 500 juta pakai margin. Tanpa psikologis karena memang nggak ada beban gitu. Tapi ketika dia udah mulai gerak tuh ya, hilang setik aja, aduh, pengen cut loss masuk angin, nggak cut loss gimana gitu kan. Nah itu ya, jadi sehingga yang perlu teman-teman pahami adalah ukur dulu, gue boleh beli berapa banyak. Berapa banyaknya ini ya teman-teman harus tahu dalam satu kali transaksi gue cuma boleh rugi berapa. Itu. Wah, ini keren banget ya penjelasan dan juga tadi fiturnya bro, gua masih keren. Itu tadi jadi mengukur risk profile ya bro ya, bisa dibilang gitu ya. Iya, harus Nah, harus sadar diri. Gue tuh hmm, beraninya tuh rugi berapa banyak dalam satu kali, dalam satu HK ya, dalam hmm, satu enter. Karena balik hmm, lagi ya, teman-teman, makanya tadi Project bilang, di fase 1, fase 2 teman-teman udah beres belum? Karena ketika fase 1, fase 2 belum beres, ketika teman-teman masuk pasaran udah pasti yang muncul tuh greedy. Oh, gue pengen cepet kaya, gue pengen pengen tiba-tiba jadi kayak siapa? Bos Andri Hakim gitu loh. Cuan pani ribuan persen dan segala macam, men. Psikologi teman-teman tuh mungkin nggak sama sama dia gitu loh. Sehingga ya apa namanya, yang teman-teman bisa atur ya teman-teman harus tahu dulu tuh, hmm, harus sadari dulu, wah gue bisa rugi cuman sekian, nah gitu, gitu aja dulu. hmm, oke oke oke. Wah ini menarik banget teman-teman. Jadi mungkin buat kalian yang mau coba download juga bisa bro ya di Play Store atau di Google Store ya bro Iya, ya. Ya, bisa di Play Store, bisa di App Store, kita juga ada yang web versionnya, sahamologi.id. sahamologi.co.id. Sahamologi.id. Oke, Ya. oke, 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 oke. Siap, siap, siap. Oke, waktu kita tinggal 4 menit lagi, bro. Jadi mungkin gue ambil satu atau dua pertanyaan lagi dari teman-teman. Oke, bro Boleh. ya, Bro Jack ya. Oke, ini ada pertanyaan tadi udah. Nah, ini dia. Ada yang bertanya mengenai Ali, bro. Ali dari Sidaguni. Ali, Ya. saham orang Arab ini ya, Ali. Oke. Ali, Ali target turunnya udah lunas ya. Kita zoom out dulu nih. Sebenarnya, hmm, relevan lagi. Kita coba ukur dari sini dulu ya. Sebenarnya Ali itu target pendeknya harusnya sudah lunas ya ABC-nya. Yes. Target ABC-nya sudah lunas ya. Untuk kondisi saat ini yang kita butuhin dia terakselerasi. Jadi lebih aman sebenarnya breakout by 675. 6725 ketimbang teman-teman buy on weakness ya. Karena ini masih bisa dibilang kenaikan koreksi dari penurunannya gitu loh. Karena walaupun udah di break ya, polanya juga masih minor, trennya juga masih minor ya, lebih aman kita pastiin dia trennya terakselerasi ya. Nggak usah takut ketinggian karena biasanya saham baru mulai itu masih panjang jalannya ya. Ketimbang teman-teman masuk nggak punya arah ya, mending eh, tunggu setelah dia clear confirm gitu loh. Karena ini masih ABC naik
Dia butuh konfirmasi lagi untuk akselerasi, yaitu break 6725. Kalau di break 7350 sih pasti dicapai gitu loh. Jadi ya saran Gojek sih untuk yang pegang ali mungkin bisa salon strength ya, atau mungkin nunggu di bawah kurang bijak ya. Kecuali kalau dia ketahan di downtrend line yang warna merah ya, ketahan di downtrend line merah, naik lagi, baru skenario ini masih oke. Jadi ada dua pilihan ya. Either teman-teman breakout buy ya 6725, atau buy and weakness di area ya sekitaran 6150-an. Itu untuk Ali. Oke, siap siap. Satu lagi bro, pertanyaan. Habis itu, Boleh. eh, oke. Kita coba ambil. Nah ini bagus nih. Bris, gimana nih bro tanggapannya nih? Wih, mantep ini, Tris. Nah, Breeze, oke. Skenario project untuk Breeze sebenarnya masih panjang ya. Hmm. Harusnya masih bisa ke arah 2940-an. Sorry, arahnya ke delete ya. Nah, 2950 ya. Targetnya masih bisa ke 2950. Sekarang lagi di support ya, pastiin uptrend line ini nggak di break ya. Kalau kalau karena kalau uptrend line-nya di break ya dia bakal koreksi lagi. Cuman harusnya sih harusnya sih kuat ya dan bisa menguat 2950. Jadi sebenarnya masih oke sih. Untuk beli pun masih cukup di area support, jadi nggak usah terlalu takut ya. Masih oke sih, Bis. Oke, jadi masih menarik ya bro ya, bisa dibilang ya. Masih menarik. Sampai Mau buy sekarang. sekarang pun nggak masalah, nggak terlalu ketinggian. Oke. Oke, siap. Thank you banget Bro Jack untuk jawabannya ya. Di pertanyaan terakhir ditanyakan oleh Valentin ya, Laura 88. Oke bro, udah waktunya. Gue nggak kerasa banget ya ngobrol-ngobrol sama lu, seru juga. Penjelasannya juga udah banyak ya teman-teman, kita bisa dikasih, dan juga mau banget ya ngejawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini. Mungkin itu aja dari gue Bro Jack. Thank you Sip. banget ya sekali lagi. Mungkin sampai ketemu lagi bro di TikTok Boleh, boleh. selanjutnya, atau mungkin di acara-acara event berikutnya. Oke bro ya, pamit Boleh. dulu ya. Selamat malam semuanya. Malam.